Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk bab kali ini kita akan membahas tentang lahan. Ya kan? Pertama, apa itu definisi dari lahan? Lahan itu merupakan bagian bentang alam atau lanskap yang mencakup pengertian lingkungan fisik termasuk iklim, topografi, hidrologi, dan keadaan vegetasi alam. Pemanfaatan lahan ini sudah semakin intensif sehingga sebagian besar telah melampaui daya dukungnya. Ada upaya untuk mengetahui kelas kemampuan lahan dan kelas kesesuaiannya. Daya dukung lahan itu menunjukkan kemampuan satu lahan untuk penggunaan tertentu. Misalnya kita untuk kebutuhan pangan, pakan ternak, padang rumput, ketersediaan air dan lain-lain. Nah, sebagai contoh, di bawah ini lahan sawah di Kota Malang misalnya hanya mampu itu menyediakan pangan beras bagi 200 jiwa, sehingga sisanya harus mendatangkan dari luas kota. Untuk mengetahui daya dukung lahan, sering kita gunakan itu analisis kemampuan penggunaan lahan, atau disingkat dengan KPL. KPL ini sebenarnya itu dikembangkan untuk tujuan konservasi tanah, tetapi rekomendasi penggunaannya dapat menyeratkan berupa luas lahan yang masih layak untuk tujuan tertentu. Ini adalah merupakan diagram kerangka sumber daya lahan. Ya kan, kita mulai dari inventarisasinya. Inventarisasi kan itu kan maksudnya untuk mengetahui fisik, ya kan, fisik lahan dan sebagainya. Apa saja yang diinventarisasi itu, ada bentuk lahan, ada batuan, ya kan, atau singkap batuan, tentang jenis tanahnya yang meliputi sifat tanah, jenis tanah, fisika tanah, ya kan. Habis itu lereng ini berbicara tentang tingkat kelerengan dan bahaya erosi juga itu masuk. Dan selanjutnya ada upaya konservasi tanah atau penutup lahan dan penggunaan lahan. Setelah itu baru kita mengetahui informasi iklim dan hidrologi. Ya, setelah itu kita baru menilai kemampuan penggunaan lahan atau KPL, kelas dan subkelas. Ada satuan lahan ini merupakan sifat fisik, ya kan, sifat fisik lahan yang bersifat lebih spesifik. Setelah itu ada data sosial ekonomi, dan juga penggunaan lahan yang direkomendasikan untuk perencanaan pengelolaan das terpadu. Seperti tabulasi dan plotnya kita lihat di slide yang ini. Definisi kemampuan lahan itu merupakan kemampuan suatu lahan untuk digunakan sebagai usaha pertanian yang paling intensif, termasuk penentuan tindakan pengelolaannya tanpa menyebabkan lahan tersebut menjadi rusak. Seperti gambar yang ada di slide ini, itu merupakan penggunaan lahan, ya kan. Ada gambar sawit dan tata kota. Nah, berarti kan penggunaan lahan itu banyak, ada non pertanian dan pertanian. Sifat lahan itu berbeda, mungkin karena pengaruh dari iklimnya, topografinya, seperti itu. Pembatasannya juga berbeda, kemampuannya juga berbeda. Lahan yang kita ambil contoh secara kasar, misalnya lahan yang datar sama itu lereng, penggunaannya jelas berbeda. Kelas kemampuan penggunaan lahan itu merupakan suatu sistem klasifikasi yang dikembangkan terutama untuk tujuan konservasi tanah dengan mempertimbangkan kelestarian lahan menopang usaha pertanian secara luas. Contohnya untuk budidaya tanam, padang rumput, dan agroforestry. Hierarki klasifikasi kemampuan lahan menurut Stalling pada tahun 1957. Ini ada dua divisi, dapat diusahakan dan tidak dapat diusahakan untuk pertanian. Ya, dan juga dia ada 8 kelas, ya kan, yang mana pembagiannya itu didasarkan pada faktor pembatas permanen. Pembagian subkelas didasarkan pada macam faktor pembatas.
Pembagian satuan pengelolaan diserahkan pada perlakuan pengawetan dan pemupukan. Ini strukturnya seperti ini. Kelasnya kalau semakin tinggi kelasnya diberi dengan angka Romawi. Kalau kelasnya makin kecil, kelas 1 itu berarti pembatasnya sangat minim, bahkan tidak ada. Kalau kelas kemampuan kelas 8 itu kan istilahnya dia kelas yang sangat faktor pembatasnya berat, ya, seperti contoh lahan tidur dan sebagainya. Sebetulnya kelas kemampuan lahan untuk kelas 1 sampai 4 ini dapat digunakan untuk pertanian. Terus yang 5 sampai 8 tidak dapat digunakan untuk pertanian. Subkelas seperti contoh di bawah ini, itu ada erosi, ya kan, ada kebasahan, sifat tanah, ada iklim, gradien. Contohnya seperti ada yang tampil di bawah ini. Untuk kelanjutan dari kelas kemampuan lahan dan kelas kesesuaian lahan akan kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa kawan-kawan. Salam dan semoga sukses.